Ya sama dengan media ini, hampir radio, TV, cetak dan lain sebagainya, termasuk juga media online. Kita juga melakukan kerjasama dalam hal hanya satu saja, untuk syiar Ramadan. Nah, untuk syiar Ramadan yang sering saya katakan bahwa masyarakat Muslim Kota Batam bahkan yang non Muslim pun merasakan bahwa ini bulan Ramadan, merasakan bahwa ini bulan Ramadan. Jadi makanya kita dari Kementerian Agama terus melakukan pendekatan, terus melakukan pembinaan juga silaturahim dengan pengurus-pengurus masjid. Ini secara maraton. Malam kemarin di Lubuk Baja, tadi malam di Batu Ampar. Malam ini betul. Tadi malam baru Batu Haji. Tadi malam Batu Ampar. Ya, tadi malam Batu Ampar. Apa yang bisa lihat, intinya adalah bagaimana pengurus-pengurus masjid betul-betul menghidupkan masjidnya di bulan Ramadan. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya biasa-biasa saja. Ini saya contohkan salah satunya, kalau di Masjidil Haram itu malam 21 sampai 29 itu tahajudnya berjamaah, dipimpin oleh Imam Subuh. Jadi mulai dari jam 1 startnya sampai jam 3. Ya kan gitu. Artinya di masjid-masjid kita di 10 malam terakhir itu, di mana mengajak masyarakat untuk itikaf dan juga dipandu dengan sholat tahajudnya berjamaah dengan gitu. Kan indah itu. Nah, saya kira belum semua masjid ada 1-2 lah masjid yang buat. Ya kan, 1-2 lah masjid yang buat. Belum semua, tapi mampu nggak kita hidupkan itu semuanya? Ya barangkali tidak menggunakan speaker luar, tetap speaker dalam gitu. Karena kebutuhan sholat itu hanya untuk orang di dalam masjid. Kita tidak menyarankan teman-teman, bahkan mungkin kita tidak membolehkan untuk menggunakan speaker luar, karena itu jam-jam di mana krusial untuk orang istirahat. Jam-jam istirahat. Nah, salah satu itu contoh, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tidak biasa-biasa saja. Itu. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan dengan teman-teman pengurus masjid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka untuk syiar Ramadan salah satunya adalah melalui media. Terima kasih teman-teman dari Batam TV, dari Batam FM, dari RRI, mana lagi? Big, ya, ada Sela, ini Bos Metro, ya, banyak teman-teman yang tinggal dijadwalkan saja. Ya, tinggal dijadwalkan saja supaya semua mengisi rekaman. Jangan lagi nanti begitu sudah dijadwal tak datang rekaman. Yang sering itu mau kesana ya. Yang woro-woro terus kan? Nah, WA saya, WA Pak Nesdin, WA-nya Pak. Ditampok ini rekaman baru 2 orang, puasa tinggal 2 hari gitu. Mana ini? Jadi tidak ada lagi. Kalau Batam TV itu kerjasamanya dengan Skype. Masih belajar Pak Fani? Jangan lupa rekaman saya. Minggu depan Pak Produksi. Iya, siap. Minggu depan berproduksi. Ya, alhamdulillah. Yang oleh Skype setiap tahun. Dan itu kami bukukan Bapak Ibu sekalian. Jadi ceramah itu oleh ketua Skype itu dibukukan. Jadi kami dibagi-bagi. Apa yang kita ceramahkan itu jadi sebuah kalimat yang tertulis. Nah, jadi di yang apa namanya di radio lain juga begitu. Ada yang kemarin RI juga gitu ya, Mai ya. Jadi juga rekaman, itu juga ngoro-ngoro juga. Akhirnya saya datang ya untuk marhaban di Ramadan diawali oleh saya juga ingin siapkan waktu nanti jauh-jauh hari sudah kita siapkan sekalian. Jadi melalui dari sektor Bimas Islam, semua penjuluh para mubalik kita ini kita berdayakan. Ya. Kita berdayakan untuk bisa mengisi di berbagai media ini. Mengisi di berbagai media dan mengangkat tema-tema yang memang tema Ramadan, tentu secara khusus banyak tema Ramadan, tapi selain itu juga
tema-tema yang memang menjadi harapan dari masyarakat, ingin tahunya masyarakat itu seperti apa. Ya, ingin tahunya masyarakat itu seperti apa. Dan menghindari di dalamnya muncul khilafiyah. Jadi dalamnya itu jangan memunculkan hal-hal yang mengandung provokatif lah kata saya, menyalah-nyalahkan amalan orang. Nah, itu jangan ada. Kalau ada yang begitu nggak usah ingat aja. Ya, mohon maaf ya. Jadi nggak ada dalam dakwah kita itu menyalah-nyalahkan amalan orang lain, mengklaim dia paling benar. Nah, ini yang susah ya. Ya, jadi tidak ada yang begitu-begitu. Itu kita mohon nanti teman-teman ya, rekaman itu dan juga siar-siar itu harus disampaikan secara yang menyejukkan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tidak ada gunanya kita menyalahkan amalan orang lain. Itu juga amalan kita belum tentu diterima, ya kan? Nah, jadi kalau bahasa kerennya itu Bapak Ibu sekalian, kalau bahasanya apa? Sudah bisa kita sujud saja itu sudah subhanallah, itu luar biasa. Betul. Kan nggak ada urusan kita masalah amalan kita diterima atau tidak. Nggak ada urusan kita. Kita pula menilai amalan orang diterima atau tidak. Nggak ada urusan kita. Iya kan? Nggak ada urusan kita. Kita bisa sujud aja, masyarakat kita sujud itu sudah keren, sangat keren. Benar. Kata Subhan itu alangkah mandunya kita ditanya Allah kalau tidak pernah sujud ini. Mandunya kita tuh. Tapi kalau pun sujudnya belum betul, tapi dia bisa sujud itu sudah keren. Ya, gitu. Jadi artinya apa saya sampaikan ini adalah berikan gambaran kepada masyarakat bahwa ibadah itu suasananya harus nyaman. Ibadah itu suasananya harus nyaman, harus rileks, harus bahagia. Jadi ibadah itu membuat orang bahagia gitu. Dan kita juga dalam hal menyampaikan dakwah itu juga membuat orang tenang, membuat orang bahagia. Nah, itu paling penting. Nah, jadi saya ingin tekankan itu. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman ini, Basnas ada nggak? Basnas ada, belum ada Basnas. Nanti kasih suratnya aja Basnas, panggil aja. Artinya lembaga-lembaga keuangan syariah ini tolong disupport gitu loh, jangan dibiarin. Ini kan kerja kita bersama, dakwah kita bersama. Gitu. Artinya radio, TV, ya, dan media lainnya sudah menyiapkan ruang untuk kita, ya kita perhatikan. Mohon maaf, memang ini ibadah. Cuma radio ini kan tanda kutip bisnis. Mereka kan gitu, mencari apa namanya ya, disitulah pekerjaan. Yang kedua, teman-teman ini datang ke sana tuh kan minyak motornya nggak air ya. Mohon maaf. Makanya saya bilang sama Pak Residen mulai. Kasih tahu Pak Residen buat rignya berapa, nanti kasih tahu saya. Saya akan itu pos itu Basnas itu yang uangnya itu lumayan banyak. Masuk dari mana? Astok. Apa? Sabila. Ini Pak Buana Pak Residen Sabila. Iya, harus itu. Ya kan itu. Harus diberikan. Maka sengaja hari ini di media dan lembaga zakat ini kita undang, lembaga syariah kita undang, lembaga syariah kita undang. Supaya ada perhatian, sama ini kalau saja. Saya bukan menuduh teman-teman tak datang bukan itu enggak. Tapi kita harus memperhatikan gitu. Memperhatikan teman-teman yang rekaman dia ke sana datang. Ya kan, belum lagi pihak radio memberikan ruang, itu kan kerja mereka itu juga harus mendapatkan profit sebenarnya, maka disuruh kita jadi sponsor, kan gitu. Jadi sponsor, jadi paling tidak nanti umpamanya Basnas, nah iklannya di Batam FM atau di RRI, bayar oleh Basnas, ayo berangkat ke Basnas semudah tersenyum, mungkin iklannya dengan baik. Jadi perlu nanti kita panggil orang Basnas. Enggak senyum lagi nanti kan, enggak sudah tersenyum lagi. Disupport gitu maksud saya. Kalau gini, ya dari Ras Batam, ya, dari DSNI, kita keroyok rame-rame yuk gitu kan. Nah, supaya bisa berjalan gitu. Dakwah kita ini enggak bisa apa-apain Bapak Ibu sekalian kalau tiba tidak didukung oleh finansial. Dakwah itu didukung oleh finansial.
Nah, saya cerita di Ustaz semua ya. Kekuatan Rasulullah itu kan sahabat, orang kaya luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau orang bilang Rasulullah itu miskin, salah juga. Dia bisa menghidupi ahli sumpah itu berapa? Ngasih makan setiap hari. Pakai. Ya. Nah, tapi kenapa bisa miskin beliau itu kesederhanaan gitu loh, hidupnya sederhana. Bukan nggak ada uang. Uangnya dia kasih makan kok. Tapi punya sahabat kekuatan ekonominya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Wah, itu triliunan. Makanya dakwahnya kencang gitu. Cuma ada anak kencang dakwahnya. Kalau yang ASN ini saya nggak mikir lah. Terus terang saya bilang, yang ASN ini saya tak begitu mikir lah. Betul. Tapi yang teman-teman kita, saya katakan, luar itu harus jadi perhatian kita. Ya kan? Harus jadi perhatian kita. Ya, kalau macam Ustaz Sofiati ya, terbangnya udah tinggi ya. Tidak. Jadi artinya, tetapi tidak buat. Karena hati gampang oleh finansial. Maka lembaga keuangan itu harus mendukung kegiatan ini. Dan untuk itu siar ini, Bapak Ibu sekalian, ya harus hidup. Nah, di berbagai masjid kita lihat kegiatan-kegiatan itu sudah nampak. Dan perlu ada kita buat bukan hanya sekedar masjid-masjid tertentu, tapi semua masjid juga. Nah, kemarin saya sampaikan, terutama masjid-masjid transit, ya, itu harus menyiapkan takjil, menyiapkan sahur, gitu. Karena takjil untuk berbuka pada maghrib itu bukan berbuka saja, tapi untuk sahur juga disiapkan. Itu apa? Masjid-masjid transit. Contoh ya, seperti masjid Sukajadi, ya kan gitu. Apalagi masjid Baitul Sakur, gitu ya. Nah, masjid Jabal Arafah, masjid-masjid yang memang. Nah, tapi di masjid komplek juga harus kita gerakkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, makanya saya ingin katakan tadi tentang siar ini, pertama adalah judul-judul kita untuk di media, rekaman, nah, termasuk juga lembaga keuangannya, tolong ini disupport. Itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, juga harus disiapkan ada ruang dialog. Nah, masyarakat kita butuh itu. Nah, disiapkan ruang dialog. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seputar tentang ibadah puasa yang mereka tidak tahu. Dan gitu, terutama di ibu-ibu. Nah, itu, terutama di ibu-ibu. Nah, kapan dia harus istilahnya menghentikan puasanya ketika dia selesai kapan dia harus mulai sholatnya, kan gitu. Kadang dia selesai, terutama sholat selesainya pagi, itu zuhur dianggapnya nanti lah masih dispensasi asarnya sholat ya. Padahal habis subuh itu dia berhenti gitu kan. Zuhurnya wajib dia sholat. Nah, ini hal-hal sebenarnya bukan ruang dialog. Kalau di NU saya nggak heran lah ada bahasa rumah sakit, tapi itu kan di kalangan tersendiri belum terekspos secara menyeluruh. Kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Kiai Ahmad Junaidi itu tentang sekarang trennya orang haji itu wudhunya itu pakai semprot gitu. Itu. Ya kan? Itu apakah termasuk yang mengalir atau menyapu? Nah, gitu loh. Famsahu atau faksilu kan? Nah, kalau giliran menyebut muka itu kan Al-Quran itu faksilu kan? Idza kuntum ila shalah faksilu wujuhakum. Sampai ke tangan, faksilu kan? Mengalir dia. Kalau menyebut kepala baru jadi bahasa itu sudah selesai itu dengan Kalau itu makanya saya bilang itu kalangan yang seperti itu butuh kita memberikan ruang dialog pada masyarakat kita, terutama berkaitan tentang fikih, tentang Ramadan. Nah, dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah galangan terhadap zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Ini mohon diarahkan kepada seluruh masjid, mushola dan panitia untuk melaksanakan secara profesional, transparan. Ya hampir setiap tahun aduannya sama, Bapak Ibu, sebagai peran penyuluh ya. Aduan apa? Ambil lebih besar bagian ketimbang pakai masjid. Karena bagi 1/8, Pak.
Cara dia bagi 1/8. Ambil 1/8, miskin 1/8, fakir miskin. 1/8 fakir miskin jumlahnya 200 orang. Maka bagi-bagi dapat 50.000. Ambil jumlahnya 4 orang. Ini kan perlu fatwa khusus ini kan ini. Hah? Ya, jadi cara membagi itu juga harus proporsional gitu. Kadang-kadang tidak proporsional. Jadi pengurus masjid ini itu ya pokoknya 1/8. Kenapa 1/8? Ada 8 asnaf. Ya, kiasnya ke situ. Wah, ini tak tahu apa kias kopi, kias jali, tidak tahu kan. Itu urusan Pak Kiai kan gitu. Nggak masa kiasnya ke situ. Kenapa dibagi 1/8? Asnafnya 8 Pak. Ya gitu. Analoginya itu loh, kiasnya itu. Nah ini perlu diluruskan, para ustaz-ustaz luruskan. Ya, supaya kita ini mengelola agar dana umat itu ya ada trust, kepercayaan. Dia orang yang berinfak itu memang punya rasa kepercayaan. Tapi sering saya katakan, kalau orang yang rajin berinfak, dia tak pedulikan itu. Penting saya berinfak kepada Allah, urusannya kepada Allah. Berarti tugas saya selesai. Yang reseh ini orang tak pernah berinfak. Nah, yang reseh itu orang tidak pernah berinfak. Itu paling reseh. Kayak gitu. Betul kan? Mahal kan? Dari mana-mana seperti itu. Makanya. Nah, iya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, saya kira silakan disepakati, ya. Sepakati betul saya masih ada tamu dari Hukum Kementerian Agama Pusat, maka saya agak terlambat dari sini. Silakan disepakati aja dibuat jadwal, tapi yang paling penting tahun ini ada perubahan dari tahun kemarin. Terutama Pak Resi tolong teman-teman yang rekaman itu adalah gitu, paling tidak dana transportasinya. Nah, dibantu teman-teman. Ya, kasihkan dana transportasinya, uang bensinnya istilahnya. Nah, jadi coba ini dipikirkan satu lagi. Nanti juga sosialisasi ke masjid-masjid, Bapak Ibu sekalian, di bulan puasa itu jangan beli-beli pengurus masjid. Ya, saya tahu pengurus masjid jangan beli-beli. Saya itu saya sampaikan terus terang. Masa yang datang itu untuk masih ada dikasih 100.000. Gimana? Iya, gimana? Masjid mana itu? Kecamatan apa? Saldo jutaan. Nah itu harus. Kenapa disampaikan dari dulu saya kalau saya masih ketua PMB, ya, itu yang kita sampaikan. Jadi protesnya bukan main kalau balik tanya. Saya katakan balik bukan lihat itu, tapi salah satunya adalah bahwa ini juga jadi perhatian kita. Jadi saya ingin, kenapa saya bicarakan ini kepada penjuru-penjuru, contoh tolong ini disosialisasikan kepada masjid-masjid. Ya perhatikan. Nah, termasuk saya katakan tadi penyiapan takjilnya, itu yang mengajak masyarakat berinfak bersedekahnya, buktikan laporannya secara transparan, dan mubalik yang mengisi juga dihargai, dihormati, itu ilmunya. Itu penting seperti itu. Ya, baik, saya kira itu beberapa hal mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para ustaz, terutama dari media ini. Ini kita ketemu lagi sama Santi Yanti ya. Pokoknya Santi Yanti itu dua-dua tuh lah. Aku sering lupa lah. Kedua-duanya di situ memang. Ya, yang dari RRI Pak I ya. Juga yang dari Bing FM, yang dari Metro apa? Pos Metro, ya, semua rekan-rekan yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Demikian barangkali saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Satu Balik Batam pernah mengadakan itu terasumsi dengan ketika kita menerbitkan majalah itu sulit sekali untuk mendapatkan tulisan. Saya masih ingat ketika saya ketua PMB itu tahun 2011, mulai ketua PMB sampai 2017. Itu ketika mau naik cetak majalah yang di dalamnya ada jadwal dan daftar pembalik, itu kan juga ada beberapa tulisan-tulisan
Itu sulit betul. Sehingga waktu itu memang kita melakukan ada pelatihan jurnalistik untuk menulis opini gitu kan. Kita cuma sampai makalah atau opini gitu ya. Bukan seperti menulis karya ilmiah gitu kan. Beda lagi dia. Kan gitu. Jadi tulisan kita ini kalau memang orang akademisi terkesannya ilmiah gitu ya. Jadi ada model tulis artikel gitu. Nah itu kita dilatih. Tapi saya kira ini memang satu yang menarik Pak Restin. Nanti coba bicarakan dengan ketua PMB gitu ya. Nah, ketua PMB dibuatkan pelatihan jurnalistik. Kita buat di sini nggak apa-apa. Tempat gratis seperti tidak. Kalau fungsi suruh buat masing-masing. Kayak gitu ya. Nah kalau umpamanya hanya 50-100 orang, kakak kemenang masih sanggup lah untuk konsumsi kan gitu ya. Nah, disanggup lah untuk konsumsi. Tempat kita kasih di sini. Nanti tolong dihubungi teman-teman gitu ya. Yang bagian penerbitan di PMB siapa nih? Ini. Yang di PMB kota. Tidak ada di sini. Orangnya nggak di sini. Ya, ada apa-apa, akan mungkin ada yang lain lah. Nah, jadi apa namanya? Coba nanti ini kan di PMB teman-teman gitu ya. Pesertakan dipilih di apa namanya? Mubalik kita per kecamatan diambil perwakilan. Tapi saya berharap penyuluh kita ini wajib ikut. Penyuluh kita wajibkan. Bahkan nanti diwajibkan setiap penyuluh itu punya sumbangsi tulisan. Penyuluh kita ASN berapa orang? 12. Yang P3K? 9. Dan berapa tuh? 21. Nah, apalagi tambahan ASN kan? Banyak itu. Paling tidak yang P3K dengan ASN ini yang kita wajibkan dulu. Karena nanti perwakilan dari masing-masing penyuluh Pak, kan gitu. Nah, ikut. Jadi sebetulnya ketika ikut itu Bapak Ibu sudah punya tema apa mau diangkat, itu bisa jadi itu dalam pelatihan. Begitu dulu dalam pelatihan saya dulu gitu. Ketika kita berangkat itu ikut pelatihan itu di otak kita sudah apa yang mau kita tulis itu sudah ada. Itu ketika dapat pelatihan, mulai kita orang-orang itu bisa jadi. Ini bisa terjadi, Nah, saya kira ini bisa jadi agenda kita Pak Restin, tolong dicatat ya. Kalau perlu ya nanti komunikasikan dengan ketua PMB. Itu pertama Pak, terima kasih banyak usulannya. Yang kedua, itu yang saya sampaikan tadi, kita terus menghimbau pengurus masjid, menghimbau pengurus masjid karena kita ini kan sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam 802 tahun 2014 itu kan ada istilahnya masjid ini idarah, imarah dan riayah. Idarah itu adalah manajemennya, imarah itu kemakmuran masjidnya, salah satu masuk kemakmurannya. Riayah itu adalah fisik tampilan masjid. Jadi 3 ini, ya. Jadi manajemen masjidnya diperbaiki, siarnya terus didongkrak. Dengan makmurkan masjid, orang ramai datang ke masjid. Nah itu fisik masjidnya. Nah di ayat fisik masjid ini kita sudah mulai 2011. Waktu itu Pak Rudi jadi wakil wali kota, beliau mendengungkan di mana-mana masjid itu harus pasang AC pendingin supaya jamaah betah di dalam. Nah dimulai ya, alhamdulillah sekarang mungkin sudah 85-90% masjid itu sudah pakai AC. Kalau dulu kan orang bagaimana bayar listriknya Pak? Pasang aja dulu kata beliau, nanti listrik urusan belakangan. Alhamdulillah belum ada laporan ke saya, gitu kan? Kata Pak Wali masjidnya nggak mampu bayar listrik karena pasang AC. Belum ada laporan. Nah, kan gitu. Berarti alhamdulillah bagus kan? Nah, jadi nyaman. Salah satu untuk nyaman. Nah karpetnya, jangan lagi karpet begitu orang tua-tua macam kita nih. Kalau nak sujud tuh turun lutut dulu, sakitnya bukan main, keras. Jadi kalau sholat kami itu nak cari yang empuk-empuk itu bukannya nak sok-sok, lutut itu udah nak kuat beradu dengan semen tuh. Nah ujungnya aja lah, saat itu sesenyum aja deh. Padahal sama lebih kurang juga deh. Tengok dia jadi imam masjid agung itu, 3-4 lapis di depan itu sejadahnya. Itu bukan nak sok-sok, lutut tuh sudah nak kuat beradu dengan semen yang keras tuh. Nah iya, siapa ya?
Itu masalahnya. Jadi kalau udah empuk kan enak tuh. Kalau sejadahnya tebal empuk enak kita sholatnya kan. Lutut pun kalau udah naik tuh bunyi itu lain hal lah tuh kan. Baik, makasih banyak. Saya kira itu. Lanjut. Ada yang lain, silakan. Ya, kasih minta tolong minyak. Ibu-ibu, ya. Kepalanya langsung. Pimpinan langsung hadir banyak mata-mata. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendengar sambutan maupun pengarahan Pak Kepala sejuk banget. Ya, artinya kami kalau Pak Ustadz datang kami nggak galau, nggak merasa Jelas barang. nggak enak gitu, nggak enak hati gitu. Artinya kan mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan bahwa bapak-bapak penceramah yang nanti ngisi di Batam FM dan Sud FM ini memang transportasinya sudah dipikirkan dan dialokasikan oleh Kasmas, gitu ya. Begitu, sehingga jujur saja kami yang di studio kalau ada Ustadz datang itu agak segan begitu. Pengen memberi tapi ya bagaimana begitu kan? Sebenarnya begitu. Nah hari ini saya merasa bahagia apabila Pak Ustadz kita yang mengisi itu memang sudah dipikirkan dan juga dialokasikan oleh Basnas. Mudah-mudahan ini terrealisasi. Amin. Kita doa bersama, gitu ya. Selanjutnya seperti biasa, kalau di kami menjelang Ramadan tayang di 2 radio, Batam FM dan Sud FM, dan kita tinggal menunggu jadwal dari Kementerian Agama untuk bisa. Sebenarnya sih ini masalah yang selalu muncul. Selalu kami sarankan untuk rekaman lebih awal agar tidak mengganggu aktivitas bapak sekalian di saat Ramadan yang jadwalnya padat merayap. Kami sangat paham itu. Jadi kalau misalnya besok sudah ada yang berrekaman pun kami akan sangat senang begitu. Ya, itu. Nah kemudian tadi Pak Kepala menyampaikan bahwa perlu adanya dialog. Memang ini belum kita agendakan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya tahun ini mau diadakan, kami bisa beri slot. Tapi jam yang memang tidak sore, Pak. Terus terang memang kalau sore itu di kami kalau interaktif agak susah. Jadi mungkin bisa kita jadwalkan pagi, misalnya kita coba dulu misalnya seminggu sekali, karena memang itu jam komersil juga. Tapi kita tidak mau komersilkan, tidak ya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir Mbak Yanti mau komersil tuh, tidak, bukan untuk komersil, bukan. Hanya menggunakan di jam komersil, jadi artinya tidak bisa seminggu penuh, maksudnya tidak bisa 1 bulan penuh. Nanti kita pilihkan hari apa yang memang saya cocokkan juga dengan penyiar yang bertugas. Saya pengennya pagi, tapi kebetulan di pagi kami yang bertugas itu non muslim, jadi agak takut kurang tereksplor dengan baik begitu ya. Kalau pagi sebenarnya kita punya namanya hikmah pagi, tapi kebetulan yang bertugas itu memang penyiar kita yang non muslim, takutnya tidak tergali dengan baik untuk materi yang disampaikan. Jadi mungkin bisa kita alokasikan di jam 9 sampai dengan jam 10. Kita coba dulu dengan seminggu sekali misalnya, atau kalau misalnya dirasa kurang mau seminggu 2 kali, boleh. Nanti kita ini kan, yang penting ilmu dan syiar itu sampai kepada masyarakat dan bisa interaktif, bisa bertanya langsung, bisa dijawab langsung. Itu sih Pak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Saya kira apa yang beliau sampaikan tadi ya tinggal kita aja. Mungkin dalam minggu ini jadwal sudah harus selesai, sampaikan ke Batam FM, ke RRI, ke BIK dan semuanya ya, dengan berkoordinasi kapan mau mulai rekaman gitu. Itu pertama. Kedua, untuk dialog tadinya terima kasih banyak kalau ada ruang dialog. Nah kita nanti kan bisa kiai-kiai kita dudukkan situ pada narasumber kita. Mungkin 1 kali dialog 2 orang narasumber gitu ya.
Nah, dari MUI, dari Kementerian Agama, dari NU, dan banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti kita yang atur narasumbernya Pak Hayati. Ya, tapi ada ruangnya. Nanti ada ruangnya. Itu aja yang paling penting. Ada ruang jam berapa pun kita terima lah. Kan gitu. Jangan kita pula nak menentukan, jangan lah. Itu sediakan pihak radio yang menentukan jam berapa, kita insya Allah siap. Mungkin yang lain ada? Ya, silakan dari Big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Pak Kona. Lama sekali tak jumpa Pak. Dulu sering sekali hadir di radio Pak, kita komunikasi untuk Majelis Al-Hikmah. Masya Allah, terima kasih. Baik, ini juga